Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ada yang tidak berangkat hari ini? Iya, ya, semua alhamdulillah. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Berdiri dari tempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna. Sekali kayaknya ya, dunia yang berwarna. Nah, apa yang akan kamu pelajari pada pertemuan kali ini yaitu capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta didik diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, dan yang terakhir adalah mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Nah, siapa yang tahu apa makna kebinekaan global? Siapa yang pernah dengar? Ya, Mbak Regi, silakan. Keberagaman yang mendunia. Iya, betul sekali, keberagaman yang mendunia. Yang pertama mulai dari diri. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Yo, apa ya jadinya ya? Ada yang bisa berpendapat? Coba, kenapa sih ada perbedaan? Ada yang bisa menjawab kenapa ada perbedaan? Ya, siapa? Ya, Mas, coba. Karena kalau sama Ida. Iya, betul sekali. Kenapa Mbak Ida, Mbak? Dengan berbeda kita saling membutuhkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ternyata pelangi saja indah karena perbedaan warna. Nah, ternyata di dunia ini tuh banyak sekali keragaman, mulai dari warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, ya semuanya itu berbeda-beda ternyata. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah terpikir nggak? Pernah. Pernah. Nah, jika pernah, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Cina. Jika tidak, kenapa ada yang nggak pengen dilahirkan menjadi bangsa lain? Ada yang nggak pengen dilahirkan sebagai bangsa lain? Coba. Nggak ada. Pengen jadi orang Cina semua? Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Dunia kita lagi damai nggak? Sebelum ke aktivitas selanjutnya, Bu Isi sudah menyiapkan sticky note ini. Nah, satu orang ambil satu. Satu orang ambil satu. Kita main game dulu ya. Kita main game. Kita akan mengetahui sebenarnya perbedaan itu indah apa enggak ya? Sudah semuanya? Nah, sekarang Bu Uzi mau tanya. Yang ada pilihannya. Nanti kamu jangan contek-contekan ya. Satu anak hanya boleh menjawab satu jawaban. Kalau kamu tidur, kamu itu tipe anak yang lampunya dinyalain apa lampunya dimatiin? Nah, jawab, jangan kasih tahu yang lain ya. Kamu itu kalau tidur lampunya dinyalain atau dimatiin? Gak boleh diskusi. Sudah? Kalau sudah nanti yang belum. Nanti kalau Bu Si bilang yang dinyalakan, angkat tangan gini ya. Karena jumlahnya ganjil setiap kelompok, maka tidak mungkin ada yang jumlahnya sama antara yang dinyalakan dan dimatikan. Ada yang dimatikan kalau tidur lampunya dimatikan, angkat tangan. Wah, ternyata memang suka yang gelap-gelap
Sudah? Sudah ditembakkan? Sudah ditembakkan? Sudah? Kalau cara kita memaknai perbedaan itu dengan menghukum karena dia berbeda, coba ibu tanya. Kalau nanti ibu tanyakan sesuatu, kamu takut lagi nggak untuk menjawab? Takut berbeda? Takut ya? Aku sih Mbak, kalau ditanya lagi nanti takut berbeda nggak? Takut ya, karena ternyata kalau berbeda diapain? Dihukum, dibully. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus bagaimana? Mas Doni, kita harus bagaimana, Mas? Harus apa, Mas? Betul sekali, harus menghargai perbedaan. Nah, sekarang lihat ke slide lagi. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kalian tentu pernah belajar sejarah ya? Bangsa Indonesia itu asli Indonesia bukan? Tapi Yunani dari mana lagi coba? Dulu kan banyak pendatang ya. Kenapa ada Indonesia? Siapa menemukan apakah orang Indonesia tiba-tiba dilahirkan dari Indonesia? Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Contohnya dulu bangsa Indonesia didatangi oleh bangsa Cina, Cina ya, India, Gujarat, ya Arab. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya saja, tidak boleh migrasi. Coba pikirkan. Kemudian apa yang disebut dengan penduduk asli? Yang ketiga adalah jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Coba diskusikan dengan kelompok. Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba silakan yang mau menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 1 perwakilan berdiri, Mbak. Dibaca dulu soalnya. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Manusia tidak mengenal dunia luar, perekonomian tidak berkembang. Iya, betul sekali. Kalau kita tidak boleh bermigrasi, ya udah berarti kita tidak bisa, keturunannya pun hanya dari negara itu saja. Kita tidak bisa tahu negara lain itu gimana, budaya di sana gimana. Kita kuper gitu ya istilahnya ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Ya, Mas. Apa yang disebut penduduk asli adalah masyarakat yang merupakan keturunan awal dari suatu tempat dan telah membangun kebudayaannya di tempat tersebut dengan status asli sebagai kelompok etnis yang bukan pendatang di daerah lainnya. Iya, tepuk tangan dulu. Terus, nah, kamu tak ada gambar di siapa di sana? Najwa siap. Kalau kamu berpikir secara kacamata, kamu kira itu Najwa siap itu keturunan mana? Cihep. Luar? Indonesia apa luar? Nah, tahukah kamu hasil tes DNA dari Najwa Shihab? Kita akan bersama-sama menyaksikan sebenarnya Najwa Shihab itu darahnya mana? Kirain Melayu gitu ya, lucu juga ya ternyata ada Vietnam gitu, oh mungkin ada apa namanya, mungkin ada itu juga ya sebenarnya misalkan Vietnam.
keluar dari Afrika. Cuman ya dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tetapi untuk Jakarta. Orang yang pertama kali datang di Indonesia. Nah, setelah melihat tayangan tadi, nah, kamu masih yakin kalau kamu asli Indonesia? Tertarik atau tidak untuk tes DNA seperti Najwa Shihab? Jangan-jangan kamu punya darah India, punya darah Pakistan, Korea, apa? Jadi tidak ada. Kalau setelah melihat ini ya, kamu masih setuju nggak ada istilah pribumi dan non pribumi? Kamu bukan orang pribumi, jangan tinggal di sini. Masih itu nggak, masih berpikiran ada pribumi dan non pribumi nggak setelah melihat tayangan tadi? Enggak, karena sebenarnya kita pun yang asli Indonesia, yang keturunannya Indonesia semua saja belum tentu darahnya asli Indonesia. Karena apa? Karena nenek moyang kita adalah pendatang. Yang ini juga menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apa jadinya kalau misalkan negara itu tidak boleh bermigrasi? Ya tidak akan ada kita, tidak akan ada Indonesia. Karena Indonesia itu berawal dari adanya para pedagang-pedagang dari luar. Tidak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Nah, bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Coba bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia terima kasih apa? Thank you. Bahasa Koreanya? Kamsahamnida. Karena kita sering melihat tayangan-tayangan dari luar negeri, Korea, apa-apa gitu ya, jadi kita bisa tahu, bisa mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa yang lain selain Indonesia. Oh, ternyata ada fakta unik nih. Di Amerika, sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Di Amerika kayak gini itu artinya oke. Di Brazil kayak gini artinya hina. Nanti kalau kamu ke Brazil jangan tangannya jangan kayak gini ya. Kemudian di Inggris ini juga oke. Kalau Rusia ini artinya kosong. Kalau di Jepang artinya uang. Kalau kita uang gimana? Ini ya. Tapi gini di Korea apa? Ternyata berbeda-beda ragam bahasa, tekstur tubuh, gestur. Nah, kemudian keragaman tingkat kecerdasan, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Coba, bagaimana sih cara kita memperkaya keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan? Caranya gimana? Kalau misalnya kita di dalam kamar aja nih, kamu liburan di dalam kamar aja, sepertinya kamu apa? Cara berpikir kamu, pandangan kamu, pergaulan kamu akan berkembang nggak? Ya. Jadi harus gimana? Biar harus mengeksplor diri. Nah, orang yang memahami keberagaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Nah, ada video tentang si Ijal dan Ijul. Coba. Ini sama-sama orang pinter, tapi kita lihat beberapa tahun yang akan datang. Ini kalau video ini kalian harus nonton. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya.
Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Kamu pengen jadi warga negara Indonesia atau warga dunia? Warga negara Indonesia yang mendunia. Kamu pengen jadi Ijul apa Ijal? Yakin? Kalau pengen jadi Ijal berarti mulai sekarang pandangan kamu harus berubah. Bergaulnya gimana? Gak boleh pilih-pilih. Dengan siapa aja kamu bisa berteman. Selain di sekolah pun kamu bisa berteman dengan siapa aja, tapi hanya ambil sisi positifnya saja. Nah, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran pandangan yang terbatas juga. Nah, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Kamu masih ingat Rohingya nggak? Bangsa Rohingya masih ingat? Nah, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, untungnya di sekolah kita tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara siswa satu dengan yang lain ya, karena kita dari agama yang sama, dari suku yang sama-sama orang Jawa semua. Nah, misalkan kamu nanti saat kuliah atau bekerja bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita, apa yang harus kamu lakukan? Menghargai perbedaan. Tetap mau bergaul nggak dengan orang yang berbeda? Harus, biar pandangan kita luas. Nah, ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Kamu masih ingat Rohingya? Rohingya itu orang Islam tapi minoritas. Bagaimana rasanya tadi menjadi orang minoritas ketika dikepung dengan teman-teman yang banyak dengan perbedaan jawaban, kemudian kamu ditempelin kayak gitu aja udah malu ya. Apalagi kalau misalkan kamu minoritas dan diusir dari negara kamu sendiri. Nah, ini yang harus kamu pahami bahwa kunci sukses abad 21 itu adalah 4C. Apa saja? Kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh. Tapi harus apa? Harus berkolaborasi, harus bisa menjalin pertemanan, menjalin hubungan, harus bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Supaya apa? Sinyalnya banyak, channelnya banyak, sehingga nanti kalau misalkan kamu sudah bekerja atau mencari pekerjaan, kamu bisa punya banyak channel. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang dunia berwarna tentang kebinekaan global, coba salah satu angkat tangan. Apa sih yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau angkat tangan? Ya. Kalau mempelajari materi ini, saya dapat menghargai teman yang berbeda dari suku, ras, agama maupun lainnya. Setelah kamu mempelajari ini, kamu masih mau pilih teman nggak? Iya. Kenapa? Karena untuk belajar
pikiran yang luas. Nah, tepuk tangan dulu, betul sekali. Betul sekali apa kata Mbak Rebecca. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya kita mempelajari tentang materi kebinekaan global, terutama tentang dunia yang berwarna. Ternyata di dunia ini nggak hanya ada satu agama, satu ras. Ternyata kita itu berwarna, tapi keberagaman itulah yang membuat dunia kita menjadi lebih indah. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Ibu kira cukup ya? Cukup. Nah, karena kita tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas. Teman duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal kalian untuk menggapai masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.